Selamat malam, Anda menyaksikan Satu Meja, episode menanti kasus Syiah dituntaskan. Saudara, sudah hampir 2 tahun ini kelompok Syiah yang bertikai dengan kelompok Sunni di Sampang, Madura berada di pengungsian. Belum lagi tuntas pengembalian para pengungsi, meruyak pengakuan dari seorang Syiah mereka bisa kembali ke kampung halamannya dengan syarat bertobat. Pemerintah melalui pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri sejak dini membantah ada pemaksaan tersebut. Pemerintah beranggapan negara tidak mencampuri wilayah agama seseorang. Ini artinya ada secercah harapan bagi umat beragama bahwa menjalankan ibadah merupakan wilayah pribadi seseorang dengan Tuhannya yang wajib dilindungi oleh negara. Tetapi benarkah implementasinya demikian? Mengapa perbedaan beragama justru berujung pada kekerasan agama? Hipotesa kami penuntasan kasus Syiah di Sampang, Madura dengan memulangkan pengungsi Syiah tanpa syarat. Jika dibiarkan, konflik kelompok yang mengarah pada kekerasan agama berpotensi menjadi percik-percik api disintegrasi bangsa. Saudara, seperti biasa di Satu Meja saya ditemani oleh dua pakar hukum. Yang pertama adalah Bapak Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam Mas Zainal. Selamat malam Mbak Tasha. Assalamualaikum. Hadir juga narasumber kami pada malam hari ini, Tengku Zulkarnain, Sekjen MUI Bidang Hukum. Selamat malam Tengku. Wakil Sekjen. Ibu Musdah Mulia, Ketua ICRP Indonesia Conference on Religion and Peace. Selamat malam Ibu Musdah. Malam. Hadir juga Fahmi Salim, Wakil Sekjen MUI dan Ulama Indonesia. Selamat malam Mas Fahmi. Jalaluddin Rahmat, Ketua Dewan Syuro Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia. Selamat malam Kang Jalal. Romo Beni Susutyo, Sekretaris Eksekutif Dewan Nasional Setara Institut. Selamat malam Romo. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia Hertasning Ikhlas. Selamat malam Mas Herta. Dan juga Musa Kazim, pengajar dari ICAS. Selamat malam Musa. Saudara, inilah Satu Meja. Saya Tasya Lutmila. Saya kecewa sekali dengan pemerintah karena kita punya tempat sendiri, kenapa harus dipindah ke tempat orang lain gitu. Di sini kan bukan tempat sendiri. Kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Kita mau pulang ke sana dan ingin bekerja di sana, anak-anak kita banyak di sana yang membutuhkan. Harapannya Ibu sendiri apa? Saya mau pulang, Mbak. Harapan saya mau pulang ke tempat sendiri. Kita tidak salah apa-apa, kenapa kita harus diusir ke sini? Tidak perlu dan tidak boleh terjadi pertentangan antara yang disebut minoritas dan mayoritas. Semua adalah komponen bangsa kita yang harus hidup bersama dengan rukun dan damai serta saling menghormati. Indonesia negara beragam agama. Para pemeluk hidup berdampingan dengan kepercayaan masing-masing. Sayangnya, intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia meningkat. Berbagai kasus di Indonesia menyeruak, mengundang rasa was-was. Ironinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat. Appeal of Conscience Foundation, sebuah penghargaan yang diberikan atas apresiasi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. SBY pun menerima kecaman. Orang nomor 1 negeri ini dituding tidak mampu menuntaskan kekerasan terhadap agama yang terjadi di negeri sendiri. Beribadah merupakan domain pribadi seseorang dengan Tuhannya. Sejauh dia tak melakukan kekerasan terhadap pemeluk agama lain, seyogyanya seseorang yang hidup di negeri ini mendapat perlindungan. Ya saudara, kita langsung bahas pada malam hari ini. Saya akan ke Tengku terlebih dahulu. Tengku, Presiden menyampaikan bahwa tidak boleh ada kelompok mayoritas yang menekan minoritas. Tetapi yang terjadi di Sampang Madura justru sebaliknya. Menurut Anda apa yang terjadi di Sampang? Semestinya kedua belah pihak tidak boleh saling melakukan penekanan dan kekerasan. Menurut Anda kelompok Syiah juga melakukan tekanan kepada minoritas, tetapi yang minoritas juga tidak boleh melakukan penekanan terhadap yang mayoritas. Di Sampang ini menurut kejadian bahwasanya ada konflik karena percik pertama golongan minoritas di sana mengganggu kenyamanan beragama orang-orang mayoritas di sana. Mengganggunya seperti apa? Dengan pendapat-pendapat misalnya menghina
para sahabat Nabi, yang ini tidak boleh dilakukan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lain-lain pernyataan, ada sekitar 14 poin yang bisa dikumpulkan di masyarakat yang telah terjadi selama beberapa tahun di Sampang. Baik. Nah, hal ini tentu menimbulkan gesekan-gesekan. Sayangnya respon daripada penegak hukum waktu itu terlalu lambat ketika mendapat laporan ada kelompok minoritas yang melakukan penistaan terhadap sahabat-sahabat Nabi, dan ini tentu terlarang sekali dalam akidah Sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya akan kasih kesempatan ke Ibu Musdah. Apa benar seperti itu? Ya, itu kalau ngomong seperti ini seperti gosip ya. Di sana mengatakan ini, di situ mengatakan ini. Tapi buat saya kita semua merujuk kepada konstitusi, kepada Pancasila. Itu saya kira pijakan yang paling mendasar di negara Indonesia yang berbasis hukum ini. Karena kalau pijakannya nanti kepada interpretasi, ada ribuan interpretasi. Karena itu mari kita kembali merujuk kepada konstitusi. Apakah boleh orang beragama berbeda antara Syiah dan Sunni itu berbeda ya? Iya. Ya. Kalau merujuk kepada konstitusi boleh-boleh saja sepanjang tidak ada kekerasan, sepanjang tidak ada upaya-upaya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Tengku. Nah sekarang polisi harus turun tangan, tegas mencari siapa yang melakukan kriminalitas dan menempatkan semua orang pada posisi yang sama karena mereka adalah sama-sama warga negara. Oke. Itu Baik. jadi kembali kepada konstitusi, apa bunyi konstitusi, kembali kepada Pancasila, itulah merupakan pijakan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Tengku, di konstitusi memang tidak mengatur bahwa perbedaan-perbedaan ini kemudian harus menjadi masalah. Tidak ada masalah dengan perbedaan. Dengan agama lain juga di Indonesia terjadi kok. Bahkan aliran kepercayaan Yang jadi di masalah Indonesia jadi apa? Ketika terjadi penyerangan, menyakiti perasaan orang, menyerang akidah orang. Itu sahabat Nabi kan sakral dalam Islam. Bukan warga dulu yang menyerang. Ini sekarang muncul itu kan ekses ya. Adanya kekerasan fisik ekses daripada kekerasan yang terjadi dari kata-kata dan ajaran-ajaran yang disebarkan. Sudah 68 tahun merdeka nggak pernah terjadi kok sebenarnya. Kan baru-baru ini aja. Coba zaman Pak Soekarno, zaman Pak Harto, nggak ada terjadi kok. Kan baru-baru ini. Kenapa? Karena ada penyerangan secara paham. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kemudian kekerasan fisik muncul karena tidak bisa menahan diri. Baik. Semestinya pihak keamanan segera menyelesaikan ini sebelum percikan api membesar. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Saudara tetaplah bersama Satu Meja. Kalau di Sampang itu lebih kepada konflik keluarga, malah konflik kelompok kecil yang berbeda keyakinan, ya. Kemudian dengan sebab-sebab tertentu kemudian mereka berkonflik dan kemudian masyarakat sekitarnya seakan-akan mendukung konflik salah satu pihak itu. Karena puluhan tahun mereka hidup semuanya bertetangga dengan baik, tidak ada apa-apa, saling menghargai, malah mereka bersaudara. Masalah keyakinan yang berbeda, masalah politik, jalan yang terbaik itu kembali ke tempatnya dengan aman, dengan baik, termasuk Sampang itu. Orang itu siapapun harus dijamin bahwa kita semua sesuai konstitusi kita berhak untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing pihak tanpa dicederai oleh siapapun. Saudara, konflik keluarga yang mengatasnamakan agama atau konflik agama yang menunggangi konflik keluarga? Kita akan langsung tanyakan ke Kang Jalal. Kang Jalal, ini sebenarnya seperti apa sih permasalahan di Sampang? Pertama, saya lebih senang menyebutnya ini sebagai konflik keluarga yang kemudian dimanfaatkan, diledakkan menjadi konflik agama. Saya boleh menanggapi Pak Tengku? Boleh. Ya. Tadi diucapkan berkali-kali bahwa orang Syiah menekan kelompok mayoritas dengan melakukan penghinaan terhadap sahabat. Ibu Musdah menjelaskan bahwa perbedaan itu dihargai di dalam agama di negeri kita secara konstitusional, termasuk perbedaan tanggapan terhadap sahabat. Jadi kalau ada perbedaan persepsi orang Syiah tentang sahabat, tidak boleh kita artikan sebagai
penghinaan terhadap sahabat. Sama seperti perbedaan pandangan umat Kristiani tentang Kristus dengan pandangan umat Islam tentang Nabi Isa. Tidak boleh orang Kristen menganggap, umat Kristiani menganggap bahwa orang Islam menghina Yesus karena hanya menganggap Yesus sebagai manusia, sebagai nabi saja. Oke, Kang Jalal, jadi saya tekankan lagi bahwa yang dilakukan oleh masyarakat di Sampang bukan menghina. Bukan, dalam penafsiran saya bukan hanya menghina. perbedaan persepsi. Hanya perbedaan persepsi tentang sahabat. Ambillah contoh Mbak, ini. Al-Quran mengatakan, dalam Al-Quran ini surat Jum'ah, Al-Quran berkata, "Idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah." Ketika para sahabat itu melihat perdagangan dan hiburan, mereka tinggalkan kaum Muhammad berdiri sendirian. Baik. Jadi pada waktu salat Jumat, para sahabat bubar meninggalkan Nabi. Apakah kita mengatakan bahwa itu penghinaan terhadap para sahabat? Oke, saya kasih kesempatan ke Tengku. Bukan melakukan penghinaan, Tengku, hanya perbedaan persepsi. Bung Jalal keliru mengambil analogi, perbandingannya. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan, orang Kristen terus diprotes oleh orang Islam itu menghina Nabi Isa, itu konteksnya beda, lain agama dong. Tentu orang Islam tidak boleh mencampuri agama Kristen, lakum dinukum waliyadin. Masalahnya Syiah dengan Sunni ini sama-sama ngaku Islam, sama-sama membaca Al-Quran yang sama. Kalau misalnya dikatakan Quran wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang muhajirin ansor itu orang-orang ahli surga. Allah ridha semua kepada mereka. Tiba-tiba dikatakan sahabat Nabi itu cuma 4 yang beriman pada Rasul, semuanya 114.000 sisanya kafir. Ini kan ngelawan Quran. Allah sudah ridho kepada muhajirin ansor. Teguh, tapi Tentu tadi sebelum... kami orang Sunni berhak memberikan ini pemahaman yang keliru. Baik. Kalau orang Nasrani mengatakan begini begitu tentang Yesus, kita akan katakan lakum dinukum waliyadin. Tidak ada hak kami mencampuri Anda. Baik, Tengku, tadi Anda mengatakan, tapi sebelum kita break, tidak masalah ada perbedaan Syiah dan Sunni di dalam, karena Syiah dan Sunni di Indonesia pun bisa hidup berdampingan tetapi tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Sampang. Kalau sama-sama fair ya, di Aceh ini sejarah. Masuknya Islam ke Indonesia antara Sunni dengan Syiah itu hampir bersamaan. Bahkan Raja Aceh Sultan Ali Muhayyad Shah itu Syiah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kenapa? Ketika sama-sama jujur memasarkan ajarannya masing-masing. Ini loh, akidah ahli sunnah rukun imannya 6. Terus Syiah, oh kami rukun imannya 5. Terus kami sahabat itu nggak beres itu. 114.000 masuk neraka semua kecuali 4. Sedangkan ini bilang semuanya diridhoi Allah. Nah masyarakat akan lihat, ternyata setelah 1000 sekian tahun Syiah dengan Sunni berkembang, Syiah jadi minoritas di dunia kok. Tapi Syiah di Indonesia kan boleh keberadaannya kan? Ya boleh saja, asal jangan menghina lah. Kalau menghina, Anda tetap menganggap itu menghina? Iya, kalau menghina pasti ada konflik. Kita nggak baik. boleh menutup mata ya. Di Irak konflik, bunuh-bunuhan, bom-boman masjid dengan masjid. Baik, di Suriah bom-boman. Baik. Kenapa? Karena ada penyan orang. Dan ini tidak akan bisa diterima sampai kiamat. Ketika dipasarkan jujur dipasarkan, Syiah minoritas di seluruh dunia. Baik, saya sekarang ke Mas Hertas sebentar, Pak Kang Jalal. Mas Hertas, apa yang terjadi sebenarnya, kronologis yang terjadi dalam penyerangan di Sampang Madura? Jadi setelah 22 tahun kami mencoba menelusuri, termasuk mencari akar masalahnya, justru yang saya dapatkan adalah cerita yang sebaliknya. Yang terjadi sebenarnya adalah gumpalan fitnah, yang kemudian ditelan bulat-bulat dan sampai ke level nasional. Gumpalan fitnah, siapa yang melakukan fitnah? Gumpalan fitnah ini kalau kita lacak masalahnya justru menarik. Sebenarnya akar faktor determinannya bukan masalah sahabat. Tapi yang saya lacak sejak awal, bahkan ketika Ustadz Tajo, tokoh Syiah ini, pertama remaja hendak menyantri ke satu pondok pesantren bernama Yapi Bangil, itu sudah pernah ditarik sama orang bernama Ali Karar, yang menjadi faktor determinan di belakang kelompok intoleran ini. Jadi ini sebenarnya yang saya lihat, ada memang faktor di mana masalah Sunni Syiah itu mengeras karena pandangan. Lalu kemudian terciptalah fitnah-fitnah itu. Yang sebenarnya kata orang Syiah, kami sendiri kalau memang ada orang mengkritik sahabat, kami sendiri yang akan marah. Karena kami, doktrin kami, mereka mengatakan seperti itu kepada kami. Pertanyaannya sama, siapa yang melakukan fitnah ini? Ya ini Mbak, jadi menurut saya penjelasan terhadap masalah ini tidak boleh dengan mengatakan ini masalah ajaran. Tetapi ini saya melihat ya, kalau dalam kultur Madura ada elit-elit. Ada kiai, ada tokoh preman,
ada penguasa yang terlibat dalam transaksi-transaksi. Seberapa besar jumlah mereka kemudian bisa mengendalikan? Sebenarnya nggak terlalu besar, tetapi sangat vokal. Di saat yang dan sama, diikuti oleh warga Sampang? Sebenarnya tidak. Tetapi mereka ini vokal dan punya jaringan. Di saat yang sama setting globalnya memang sedang menyorot masalah Syiah, terutama kampanye hitam terhadap masalah Syiah. Jadi bersatulah transaksi yang dibawa ini dengan setting global. Justru yang saya temukan sebenarnya fitnah. Misalnya orang Syiah, anaknya bisa menggauli ibunya. Mereka tidak berkiblat ke Ka'bah, sholatnya joget-joget. Itu semua kalau kita tidak klarifikasi dengan benar, itu berbahaya sekali. Kang Jalal tadi mau menambahkan sesuatu? Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebagian dari apa yang disampaikan Samahatul Ustadz Tengku itu adalah fitnah, hanya sebagai contoh saja. Misalnya bahwa orang Syiah mengatakan bahwa seluruh sahabat kecuali yang 4 saja itu masuk neraka. Gitu. Dari mana itu sumbernya? Siapa yang ngomong itu? Ya. Tidak, jadi itu hanya sekedar contoh saja. Iya, baik. Saya kembali ke Ibu Musdah. Kalau seperti ini, bagaimana sebenarnya penyelesaian yang paling terbaik? Yang terbaik itu adalah buat saya kembali kepada konstitusi, di mana konstitusi dikatakan semua warga negara itu boleh beragama sesuai keyakinan. Itu kan teorinya Bu Musdah, tetapi dan prakteknya implementasinya bagaimana? Kita ada undang-undangnya juga ada kan, Undang-Undang 39 kan bisa dipakai untuk itu. Jadi pemerintah kembali menunjukkan, oh ini kamu ditelusuri, itu kan harus ada penelitian yang mendalam terhadap siapa yang mengungkapkan fitnah-fitnah itu. Lalu ini elit-elitnya ini diambil, lalu diklarifikasi, disidangkan di pengadilan. Itu loh yang jelas seperti itu. Tetapi persidangannya juga harus jujur, tidak seperti persidangan Tajul Muluk kemarin itu penuh dengan menyedihkan ya, penuh dengan intrik, karena ya saya melihat bahwa hakimnya juga memihak. Ini kan problem. Jadi karena itu di negara kita bagaimana para penguasa, para penyelenggara negara ini melakukan tugasnya itu dengan netral dan adil, tidak memihak kepada siapapun. Baik. Saudara Satu Meja akan kembali sesaat lagi. Masih di Satu Meja, saudara, saya akan ke Pak Fahmi Sahlim, Wakil Sekjen MUI dan Ulama Muda Indonesia. Pak Fahmi, mungkin kalau tadi dari perbincangan kita sebelumnya, Anda bisa lebih mempertajam lagi apa sebenarnya yang terjadi di Sampang. Benarkah ada penghinaan dan apakah benar seperti yang dikatakan oleh Mas Herta tadi, ada begitu banyak masalah yang membuat konflik Syiah Sampang ini menjadi begitu kompleks? Jadi dari masukan-masukan, kemudian laporan-laporan dari para ulama di Madura, Basra, kemudian PCNU di Sampang, kemudian juga organisasi ulama lainnya, memang itu terjadi dan itu bukan baru tahun 2011-2012 saja, tetapi apa yang terjadi? Sejak tahun 2004 bahkan itu sudah terjadi, yaitu dakwah ajaran Syiah ini kepada masyarakat Sunni. Di antaranya tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Tengku. Kemudian saya ingin tanggapi Pak Jalal, kalau bertanya siapa yang mengatakan sahabat itu semuanya dikafirkan kecuali 4, itu justru tokoh ulama Syiah yang paling otoritatif sendiri, yaitu Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi. Kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Lalu kemudian pendapat-pendapat seperti ini direproduksi oleh dai-dai, tokoh-tokoh Syiah di Sampang. Kemudian Bu Musda, boleh saya berikan penekanan soal konstitusi negara kita sami'na wa ta'na, tetapi juga sebagai umat Islam kita ada panduan, guidance dari para ulama kita bahwa ada yang disebut dengan perbedaan yang itu ditolerir dan ada penyimpangan antara al-ikhtilaf dengan al-inhiraf. Ini berbeda, Ibu. MUI dalam Munas Alim Ulama, ya, Munas Alim Ulama Nasional tahun 2006 di Gontor sudah memberikan guidance bahwa ada perbedaan pendapat umat di antara ini yang itu ditolerir, yaitu dalam konteks fi majal ma ana alaihi wa ashabi, dalam konteks mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi di luar itu sudah dikategorikan bukan lagi perbedaan pendapat, tetapi sudah penyimpangan. Ini sudah disepakati oleh seluruh ulama di MUI dalam Munas Alim Ulama tahun 2006 di Gontor. Jadi kita mesti selaraskan ini dulu. Jadi jangan kita lalu kemudian mengatakan mengentengkan soal perbedaan atau penyimpangan dan sebagainya. Jadi mesti kita dudukkan, ada outline-nya kok di MUI dalam menyikapi faham ini gitu ya. Terima kasih. Saya ke silakan Tengku. Saya ingin memperkuat bahwasanya Kang Jalal tadi bilang menghina sahabat atau mencerca sahabat itu sah-sah saja karena itu adalah perbedaan pendapat.
Tetapi Ali Tazkiri sendiri, Ayatollah Ali Tazkiri beberapa bulan yang lalu mengatakan tidak boleh dan tidak mentolerir adanya penghinaan terhadap sahabat Nabi. Dan penghinaan sahabat Nabi itu sendiri ditulis dalam Usul Minal Kafi, ya, dalam 63. Baik. Itu siapa mengatakan tidak percaya pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, siapa yang percaya mereka berdua ini muslim, itu masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Oke, kita tidak akan terlalu masuk terhadap apa yang terjadi atau terlalu masuk ke inti permasalahannya. Tetapi kita akan berbicara mungkin dari tataran, saya akan ke Romo Beni dulu. Romo Beni, sebenarnya bisakah masyarakat itu diatur untuk berdamai dengan perbedaan, atau memang masyarakat kita adalah masyarakat yang begitu dikontrol oleh masyarakat mayoritas sehingga bahkan pemerintah ataupun penegak hukum pun tidak bisa berkutik ketika terjadi permasalahan seperti kalau ini? Kita bicara konstitusi, istilah minoritas mayoritas itu istilah sosiologi politik, pemenang pemilu ya mayoritas. Dalam konteks Indonesia, pasal 29, itu jelas negara melindungi setiap orang yang memiliki agama dan kepercayaan. Kalau menurut bapak-bapak bangsa, hasil konstitusi kepercayaan itu menunjukkan bahwa negara juga mengakui yaitu agama-agama lokal itu. Untuk konflik Syiah dan Sampang ini, Anda melihat upaya pemerintah sudah cukup maksimal? Ya belum efektif, karena negara itu kan harus melindungi setiap orang. Artinya negara bagaimana memutus tali kekerasan. Nah yang terjadi sekarang ini kan lingkaran kekerasan terjadi. Bahkan 6 bulan ini hasil riset Setara, White Institute, kemudian ICR-nya UGM itu kan naik. Bahkan menurut Setara 212 intoleransi. Ini menunjukkan bahwa kita memang kekerasan itu terus-menerus tidak pernah diputus. Nah untuk memutus tali kekerasan ya ini aparat. Karena itu bunyi konstitusi. Jadi tujuan hidup bernegara itu kan melindungi segenap warga negara. Lah ketika negara tidak melindungi segenap warga negaranya, itu mengingkari konstitusi. Problem kita adalah bagaimana konstitusi itu dijadikan cara berpikir, bertindak, bernalar, pengambil keputusan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Herta. Mas Herta sudah bertemu dengan Presiden pada 14 Juli lalu. Apakah solusi yang kemudian disepakati pada tingkat nasional itu bisa benar-benar diaplikasikan di Sampang? Ya, dan mengatakan diskusi, saya jarang memimpin ini, dilakukan, jangan tunggu Desember. Sunni dan Syiah sama-sama Islam, sama-sama hamba Allah. Dan itu sudah sangat jelas buat kami. Tetapi yang terjadi di bawah, ini lagi-lagi lah yang ingin saya katakan, di lapangan ini yang terjadi bukan masalah ajaran, tetapi ada transaksi-transaksi kecil antara sesama partai, antara menteri dengan bupatinya, antara kiai dengan tokoh bajingan. Akhirnya terreproduksilah itu fitnah-fitnah tentang sahabat sebagai bungkus. Yang jadi masalah adalah MUI, Basra tidak ingin jujur memverifikasi masalah ini. Benarkah sebenarnya orang Syiah mempraktekkan ajaran seperti itu? Kalau kita punya kejujuran dan kebebasan berpikir jernih, saya kira selesai masalahnya. Cuma ini direproduksi terus, seolah-olah masalahnya seperti itu. Ulama kan tidak ada kepentingan untuk ini. Kita melihat darah umat tertumpah, nggak ada yang senang kok. Kalau ulama Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa majelis ulamanya bahwa ada 14 penyimpangan yang dilakukan oleh Tajul Muluk dan kawan-kawan. Yang disesatkan itu hanya Syiah di Sampang. Syiah di tempat lain kan belum ada pengkajian karena tidak ada konflik dan tidak ada terjadi hal-hal seperti itu. Romo tadi mengatakan bahwa kita itu harus berpegang pada konstitusi, harus sama, semua harus dipegang, tidak boleh disakiti. Children of God dulu pernah terjadi kok di Indonesia. Seluruh orang Kristen se-Indonesia protes dan Children of God itu aliran Kristen. Orang Islam gak ikut campur. Kristen semua protes dan itu diberangus. Hilang dari bumi Indonesia. Aman. Itu dilindungi. Dengan alasan, oh ini setiap warga bernegara berhak menerjemahkan kitab sucinya masing-masing. Dilindungi, Kristen rusak sampai sekarang. Tapi tindakan itu diberangus pahamnya, orangnya disuruh tobat, selesai. Oke, baik. Mas Zainal. Sedikit saya kira agak ada sedikit manipulasi, mohon maaf Kiai itu. Desakan terhadap anti Syiah bukan hanya terjadi di Jawa Timur. Itu didesakan oleh kiai-kiai untuk diinstitusionalisasi, dilembagakan di daerah-daerah lain. Apa benar seperti itu? Jadi itu bukan konteksnya karena Sampang. Itu kan persepsi beliau. Sampai itu sekarang data itu ada nggak, data yang tidak ada sekali. Tidak ada. Di mana aja? Ada. Jangan dusta. Ini ditonton jutaan orang. Pak, salah satu Majelis Ulama Indonesia, Mbak Tasha, hanya mengeluarkan fatwa MUI,
Jawa Timur dan NUI Sampang bahwa yang sesat adalah Syiah di Sampang. Jadi cuma Sampang Sampai ya? sekarang belum ada MUI di tempat lain dikeluarkan fatwa sesat oleh MUI Pusat atau MUI Jawa Barat atau MUI Sumatera Utara. Ini fitnah. Sidang di dalam MUI Pusat itu berbundel-bundel dokumen yang mengatakan sendiri adalah orang di dalam MUI bahwa ada upaya. Anda punya buktinya, Ada Mas buktinya. Herta? Saya punya bundelnya seperti Saya ini. wakil Ada sekjen desakan. Majelis Ulama Indonesia. Ini fitnah. Saya wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia. Baik. Saya yang Saya katakan membundel, ada upaya yang memang. membundel Sentimen semua itu. anti-Syiah untuk Tidak ada dilembagakan. seperti itu Tidak ya, ada, Tengku? itu persepsi dan Itu fitnah. bagus sekali. Kalau begitu saya sangat Memang senang sekali. kenyataannya sampai sekarang, tuan-tuan lihatlah, yang disesatkan kan baru Sampang. Bagus sekali. Ada rupanya disesatkan MUI Aceh, ada MUI Jawa Barat. Baik. Mereka itu statement yang terjadi di Sampang. Baik. Di Jawa Barat, di Jakarta nggak ada. Saya berpikir begini, kalau kita bicara soal konsep konstitusi kan berbicara setiap orang. Jadi dia tidak memisahkan siapapun, dia bicara soal orang. Perlindungan agama adalah perlindungan setiap orang. Nah, kalau kita bicara soal batasan, oke, yang dimaksud agama apa, siapa boleh pemeluknya, dan sampai batasan mana ketika dia dianggap sebagai penyimpangan. Nah, negara sebenarnya harus menentukan itu. Iya. Nah, masalahnya sekarang Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan? Negara, menurut saya sampai sekarang kita tidak punya klausula baku dan jelas untuk menentukan mana Bukan batasan. MUI. Kalau MUI ada perdebatan sebenarnya. MUI ini organ apa? Apakah dia bisa dianggap menjadi bagian dari organ negara? Karena tidak. MUI bukan organ negara. Dia perpanjangan tangan negara, bukan perpanjangan tangan yang Saya bisa boleh melakukan jelaskan itu. sedikit? Silakan, Tengku. Kalau MUI dikatakan ada apa bentuknya dalam negara, kita tidak boleh dusta juga. Ada 8 undang-undang negara ini yang dibuat oleh MUI. Undang-undang Perbankan Syariah, Undang-undang Pengadilan Agama, Undang-undang tidak ada Ekonomi MUI Syariah. bisa membuat undang-undang. Undang-undang tetap DPR dan pemerintah. Tapi dijelaskan di situ Kalau secara cuma eksplisit masukan, MUI disebut. Kalau cuma masukan, universitas juga memberikan masukan. Hampir semua undang-undang universitas berikan masukan. Maaf, tapi Tuan. universitas kan tidak pernah mengklaim bahwa itu buatan universitas. Universitas tidak pernah ditulis. Kalau MUI ditulis secara eksplisit. Dewan Syariah Nasional MUI Pusat itu menentukan dalam keuangan syariah di Indonesia. Anda ingin mengatakan bahwa MUI punya peranan dalam pembentukan dan ditulis undang-undang? secara eksplisit di Undang-Undang Dewan Syariah Nasional MUI. Agak rancu, Ustadz. Kalau bicara soal ditulis, itu berarti perannya besar. Oh, silahkan. Perguruan tinggi ditulis juga banyak, walaupun tidak merujuk langsung. Artinya begini, yang kalau kita bicara MUI sekarang, kita bicara soal konsep bernegara. Negara itu ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif, ada namanya lembaga-lembaga negara independen. Pertanyaan saya, MUI kemudian di mana dalam konstelasi ini? Nah, yang saya setuju saja kalau MUI tetap mau dipertahankan, silahkan ada. Tetapi mari tentukan jenis kelamin MUI ini sebenarnya apa dalam struktur negara. Baik, kita akan lanjutkan di segmen Supaya selanjutnya. kemudian dia Tengku. memang punya makna. Kalau Oke. memang dia menentukan perpanjangan tangan kebijakan negara, silahkan lanjutkan. Tetapi kan sekarang belum ada untuk itu. Baik, saudara tetaplah bersama satu meja, kami masih akan kembali sesaat lagi. Masih di satu meja, saudara, saya akan kasih kesempatan ke Musa Kazim sekarang, pengajar dari ICAS, untuk mengomentari tadi perbincangan kita. Saya ingin kembali kepada kasus konflik Syiah di Sampang ini. Menurut saya selain ada gelombang fitnah yang luar biasa besar, khususnya terakhir-terakhir ini, yang merupakan rembesan dari konflik di Timur Tengah, sayangnya negara kemudian tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah ini dengan logika hukum atau logika konstitusi. Dan menarik kalau kita lihat misalnya selalu muncul istilah minoritas mayoritas. Tadi Pak Benny sudah bicara sedikit tentang itu. Menurut saya ini logika jelas tidak bersumber dari hukum, tidak bersumber dari konstitusi, juga tidak bersumber dari agama. Karena agama juga tidak mengenal, nilai-nilai agama tidak mengenal ada mayoritas, minoritas. Kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa mayoritas di dalam Al-Quran itu sering dianggap sebagai tidak berakal, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berangkat dari poin mayoritas dan minoritas seolah-olah kemudian dibawa kepada masalah akidah. Jadi poinnya adalah bahwa masalah Syiah di Indonesia jelas bukan masalah ajaran. Alhamdulillah tadi Ustadz Tengku sudah menegaskan itu. Kemudian juga bahwa kalau ada pelaku kekerasan, sebaiknya segera ditindak dengan tegas. Kalau tidak, saya khawatir itu akan menjadi presiden. Dan biasanya presiden kemudian dalam kajian-kajian menjadi hukum, menjadi nilai, menjadi norma. Karena apa? Seringkali pelaku kekerasan itu
berhasil menjustifikasi dengan satu dan lain alasan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang benar untuk menjaga ketertiban umum, untuk menjaga perasaan mayoritas dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya menurut saya. Baik. Dan kalau ini menjadi logika yang dipegang dan diterima oleh negara, maka negara ini kita bisa pastikan mengalami kehancuran, akan mengalami kehancuran, minimal seperti itu. Baik, Ibu Musdah, sempat beredar pernyataan bahwa upaya rekonsiliasi ini kemudian harus bersyarat kelompok Syiah harus bertobat atau harus kembali ke ajaran Sunni. Komentar Anda? Saya tuh jadi geli aja mendengarnya. Orang tuh kok persyaratan tobat-tobat itu apa toh ya? Jadi buat saya rekonsiliasi juga itu nggak benar. Jadi kembalikan ke apakah asalnya. Karena jangankan jadi harus kita kembali merasakan empati. Kalau kita dikembalikan ke tempat lain, rumah susun lah apalah namanya, itu sama sekali itu namanya juga penghinaan juga sebetulnya itu ya. Jadi harus dikembalikan ke asalnya di mana mereka bisa hidup damai, dan pemerintah tugasnya adalah menjaga keamanan, memberikan perlindungan. Tugas pemerintah kan memberikan perlindungan. Saya nyambung sama apa yang ya, kata jadi Bu Musdah. buat Betul. saya harus kembali ke tempat asalnya. Negara kan sekarang harus berperan dalam konteks. Yang sekarang kan ini sudah terjadi kan, kita tidak mungkin lagi untuk kemudian setback ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah negara kemudian berperan untuk menyelesaikan. Saya sendiri agak ragu negara kemudian bisa berperan ketika negara kemudian tidak netral memperlakukan, menempatkan kondisi. Kuncinya itu netral dan Betul. adil. Orang kemudian digusur secara merah-merah, tapi negara kemudian tidak berbuat apa-apa. Negara hanya mengamini atas dasar mengatakan bahwa inilah mayoritas kemudian menghendaki itu. Oke, baik. Atau misalnya ketika SBY ketika mereka sedang pindah, umat teman-teman Syiah ini kemudian diusir dari Sampang, SBY malah kemudian terbang ke Bali untuk menghadiri foto-foto dengan Ronaldo. Yang menurut saya, bayangan saya adalah tidak menggambarkan betul bagaimana kemudian negara berperan di sana. Karena Keseriusan negara. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Fahmi. Ketika kemudian ada upaya untuk mengembalikan relokasi pengungsi, masih bisakah mereka kembali dan kemudian dijamin keamanannya, tidak akan ada serangan-serangan lagi? Ya, relokasi itu memindahkan, bukan mengembalikan ke tempat asal. Maaf saya betulkan. Begini, soal relokasi, kami berempat dari Majelis Ulama Indonesia bulan Juni diundang oleh Ketua DPR, Pak Marzuki Ali. Ya, bersama Menteri Agama juga hadir langsung, lalu anggota Komisi 8 DPR dan juga dari Litbang dan lain sebagainya. Kita duduk bersama bicarakan masalah relokasi. Mbak Tasha, relokasi ini kenapa itu direkomendasikan oleh pemerintah daerah? Sebenarnya pusat tidak menyetujui kan, tapi yang mengambil keputusan itu adalah dari Pemda Sampang, kemudian juga Pemda Jawa Timur ya Bu Musda. Itu semua diambil berdasarkan masukan dan juga desakan dari masyarakat. Kenapa? Memang relokasi ini benar-benar itu masyarakat ada atau hanya kelompok karena tertentu? begini, selama belum bisa di tataran akar rumput rekonsiliasi antara kedua pihak ini, tentu kita tidak akan mengambil resiko ya. Kalau dia kembali ke tempatnya, apakah dia akan terus bisa kembali aman seperti itu? Ini seluruh jadi ini kan masyarakat sementara sifatnya. Atau hanya kelompok tertentu? Sifatnya kan sementara. Jadi intinya begini Pak, rekonsiliasi orang belum diusir bisa dari rumahnya itu kan sebuah pelanggaran hukum. Dan ketika pelanggaran hukum itu dibiarkan oleh negara, artinya kan membenarkan Eigenrecht. Artinya kalau orang dipukulin rame-rame, Pemda sendiri loh yang memberikan rekomendasi. Saya kasih kesempatan ke Tengku. Harus diluruskan mengusir. Itu akar rumput sedang marah, mati. Menyelamatkan tapi sambil mengusir begitu, Tengku? Tidak, beda. Menyelamatkan itu memang sesuatu di mana-mana negara jika terjadi konflik, orang yang terdesak pasti akan diungsikan lebih dahulu. Kalau nggak mati dong. Dia harus diungsikan. Oke, Mas. Orang ditarik-tarik. Mas Herta tolong. Orang berteriak-teriak minta tolong, ada yang sholat dipaksa, kamu ngapain sholat? Kamu ini nggak perlu sholat, kamu ini sesat. Apakah itu yang kita sebut penyelamatan? Kita ini sering bermain-main dengan eufemisme. Saya tuh lebih tertarik ya, apa sih konsep MUI untuk menyelamatkan bangsa ini? Untuk menyelamatkan umat Islam ini lebih menarik pertanyaan ini. Silakan. Ketimbang kita membahas sahabat dan lain sebagainya. Kita tidak usah alergi dengan relokasi. Kalau relokasi ini menyebabkan kehidupan lebih baik. Jadi solusi dari MUI adalah relokasi. Relokasi bagus. Tidak boleh kembali lagi ke Sampang. Mbak Tasha, boleh kalau akar permasalahannya selesai, nyawa mereka tidak terancam silakan. Dan mereka tobat. Ali Taskiri sendiri menyuruh tobat, apalagi kita. Tobat dalam artian mereka harus meninggalkan kepercayaan Syiah mereka. Memberhentikan penghinaan yang menyebabkan
orang lain Tetapi masih tersinggung. boleh menjalankan ajaran agama mereka. Silakan selama tidak menghina ajaran mayoritas. Kang Jalal, Tunggu dulu silakan. sebentar. Kang Gara-gara saya harus sebentar. kasih kesempatan ke Kang Jalal sebentar. Ya, pertama kayaknya isu penghinaan itu diulang berkali-kali dan dikutip juga Ayatullah Taskhiri ya. Saya sih bisa mengutip siapa saja di dunia ini. Saya bisa mengutip Einstein, saya bisa mengutip mungkin yang paling soleh di seluruh alam semesta. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pembicaraan kita. Pembicaraan kita sekarang, kelompok Syiah telah dituduh melakukan penghinaan. Dan karena penghinaan yang dilakukan orang Syiah, maka para ulama tersinggung, termasuk sama Ustadz Tengku itu. Ya. Dan ketersinggungan para ulama itu tadi saya sudah sebutkan, itu hanya masalah penafsiran. Sampai sekarang, hatta di pengadilan sekalipun tidak terbukti Tajul Muluk itu melakukan penghinaan terhadap sahabat. Dari fakta pengadilan Dari ya? fakta pengadilan. Oke, Kang Jalal, solusinya seperti apa? Mungkinkah kemudian kelompok pengungsi ini kembali ke kampung mereka dan bisa kemudian hidup berdamai? Ya, kalau saya sih, solusi dari saya ingin berdialog dengan para ulama setempat. Karena merekalah yang mengancam keamanan itu. Dan dialog itu harusnya dilindungi oleh pemerintah. Bahkan pemerintahlah yang melakukan pengawalan terhadap dialog kami itu. Sampai para ulama puas dan saling memahami satu sama lain. Baik, saya karena akan kesempatan. intinya adalah perlindungan dari para ulama terhadap pengungsi Syiah itu. Baik, Kalau kita kembalikan tuduhan ini. sekarang tanpa perlindungan dari ulama, kata angkatan kepolisian kita tidak cukup banyak memiliki anggota untuk melindungi mereka. Lihat, Mbak 24 Baik, jam. saya harus hentikan dulu di sini. Kita masih harus break. Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya. Saudara tetaplah bersama Satu Meja. Kami akan kembali. Masih di Satu Meja, win-win solution seperti apa yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan konflik di Sampang Madura? Ke Mas Musa, singkat saja. Terima kasih Mbak Tasya. Menurut saya pertama kita jangan mengambil jalan yang menyimpang dengan melakukan relokasi karena negara ini bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi Relokasi sesuai artinya dengan negara undang-undang. Karena apa? Relokasi akan berakibat hilangnya hak-hak warga negara. Oke. Sementara ada jalan yang lebih benar, Shirathul Mustaqim, yaitu rekonsiliasi dan itu negara sangat mampu. Kenapa saya katakan sangat mampu? Ada modal sosial yang jelas-jelas. Dan orang-orang Madura itu mengenal apa yang disebut dengan tretan, hubungan-hubungan kerabat. Dan di sini semestinya menurut saya MUI berperan lebih aktif ya, Oke, dan baik. partisipatif. Baik. Kedua, menurut saya yang lebih penting juga, yang juga penting adalah jangan menghidup-hidupkan urusan minoritas-mayoritas yang itu tidak benar menurut nilai-nilai agama maupun nilai-nilai konstitusi. Oke. Karena tidak ada mayoritas dan minoritas dalam urusan hukum. Baik, Itu aja. Pak Fahmi, mungkinkah masyarakat yang mengungsi saat ini kembali ke kampung halaman mereka dengan jaminan keamanan? Bisa. Jadi relokasi itu sifatnya sementara selagi rekonsiliasi di akar rumput itu belum bisa dicapai. Mungkinkah Itu rekonsiliasi itu tercapai? Perlu bertahap. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kita dorong terus sebab cara rekonsiliasi terbaik itu sebenarnya sudah dicapai oleh para ulama kita dari kedua kubu Sunni dan Syiah bahkan di tingkat level internasional. Di level internasional tahun 2007 ada yang disebut dengan Muktamar Doha. Ya, di mana seluruh pemimpin dunia Islam Sunni dan Syiah berkumpul memberikan rambu-rambu guidance supaya ini tidak terjadi konflik antara dua pihak. Yang paling poin utama yang ingin saya sampaikan hasil dari Muktamar Doha itu adalah tidak boleh dari masing-masing mazhab ini lalu kemudian ingin masuk menerobos menyebarkan mazhab dakwah mazhab itu kepada kelompok lain. Baik. Yang ini akan mengundang konflik yang terus berkepanjangan. Baik, Jadi ini Romo harus Beni. diperhatikan gitu. Jadi pemerintah itu kan harus hadir. Seperti dikatakan dalam pidato SBY. Bahwa negara memberi jaminan kepada setiap warga negara. Maka saat ini harus dibuktikan. Negara harus hadir di mana warganya mendapatkan perlindungan. Konkretnya Lingkaran seperti apa? kekerasan. Romo Ketinasional sudah ternyata di Sampangnya sendiri. Pertama, gini loh, memang rekonsiliasi dibutuhkan, pendekatan kultural, tapi juga hukum harus ditegakkan. Selama hukum tidak menjadi panglima, maka di situ pembiaran kekerasan dan tali kekerasan tidak pernah diputus, maka menimbulkan lingkaran kekerasan. Baik. Problem kita adalah penguasa tidak pernah hadir ketika warga negara harus mendapat perlindungan. Baik. Maka kekerasan meningkat hampir 8,5 tahun. Ya. Karena apa? Negara dalam konteks ini tidak pernah menyentuh harkat martabatnya. Oke. Maka pentingnya mengembalikan roh konstitusi
bagi hidup kita bersama, karena negara ini negara konstitusi. Baik. Maka konstitusi harus menjadi cara hidup kita bersama. Baik, Mas Herta, apa yang diinginkan oleh para pengungsi saat ini? Pengungsi ingin pulang dan itu ada modal sosial yang sangat besar. Saya turun ke bawah, Mbak. Jadi yang di atas nih seringkali hanya mengutip dan menyimpulkan sesuatu yang tidak mengakar. Di bawah itu sebenarnya mereka menerima pengungsi. Dan Basra juga tidak monolitik, Kiai juga tidak monolitik. Kami bertemu banyak Kiai yang menyayangkan masalah ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pengungsi harus pulang tanpa syarat. Tidak ada istilah bertobat, baik dari Presiden SBY maupun dari Ketua Rekonsiliasi sendiri, Prof. A'la, mengatakan saya optimis bisa mengembalikan pengungsi. Dan saya percaya sekali bahwa mereka punya hubungan persaudaraan yang sangat kuat, dan sebenarnya ini adalah masalah kiai-kiai, sejumlah kiai kecil saja. Dan saya optimis bisa menyelesaikan masalah ini. Di level nasional, tetapi kalau pandangan MUI selalu membahas persoalan perbedaan-perbedaan yang meruncing, ini yang berbahaya. Ini sparking hatred kembali. Dan ini tidak produktif buat bangsa kita. Baik. Itu yang ingin saya tekankan. Kang Jalal, bagaimana caranya mencapai rekonsiliasi ini? Sekian tahun yang lalu, Presiden SBY mengundang ulama Sunni dan Syiah berkumpul di Istana Bogor. Presiden SBY sebagai presiden dari negara terbesar kaum muslimin di dunia ingin berpartisipasi dalam merekonsiliasi konflik Sunnah Syiah di Irak. Dahsyat itu. Hasilnya, salah satu dari hasilnya yang ingin saya kutip ialah dan sampai lahirlah deklarasi Bogor sebagai sumbangan untuk menyelesaikan konflik Sunnah Syiah di Irak. Saya ingin garis bawahi di Irak. Kemudian salah satu hasil deklarasi itu ialah janganlah orang-orang yang bukan bermadhab Syiah membicarakan tentang madhab Syiah itu. Sebagaimana juga janganlah orang-orang Syiah membicarakan madhab ahli sunnah. Biarlah orang Syiah bicara tentang Syiah dan orang Sunni bicara tentang Sunninya. Baru katanya dicapai kedamaian. Baik, Bu Musdah. Bagi saya negara ya sesuai dengan amanah konstitusi ya harus kembali memberikan perlindungan yang konkret kepada warganya semua tanpa kecuali. Dan dalam kasus Syiah saya tidak ingin relokasi karena itu sudah terjadi kasus Ahmadiyah sampai sekarang masih ada di GOR. Nah, karena itu saya khawatir sekali kalau cara ini diambil, itu akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Ahmadiyah yang sampai hari ini, detik ini masih dalam pengungsian. Karena itu mari kita semua berniat baik, ya, membantu kepulangan Syiah ke rumah asalnya, ke halaman rumah, ke halaman sebagai yang mendapatkan perlindungan yang full dari negara. Oke, Tengku silakan. Tidak akan tercapai rekonsiliasi jika Syiah di Sampang masih bicara tentang ahli sunnah. Mereka tetap menyerang kok, buku-bukunya banyak, ceramahnya ada. Dan rekonsiliasi itu tidak mustahil, tapi relokasi juga bukan satu yang hina. Jadi tetap MUI lebih menyarankan untuk relokasi. Iya, karena begini, untuk keselamatan Holocaust saja arus besar di Eropa, siapa yang melawan arus besar tentang Holocaust, pembasmian orang Yahudi oleh Hitler, itu diusir dari negaranya, dicopot dari jabatannya, dipecat. Anda menyamakan kasus Sampang dengan Holocaust Ya, yang di... itu Mas, artinya gini, arus besar di Eropa kan Holocaust itu benar. Ketika ada yang meragukan Holocaust, diusir, dipecat dari kedudukannya. Nah, kalau kemudian relokasi. Kalau relokasi itu lebih baik, gara-gara ekonomi saja orang mau direlokasi kok. Kedung Ombo dibikinin waduk, 8 kecamatan dipindahkan, seneng-seneng aja. Asal lebih baik kehidupannya. Terakhir saya katakan. Saya kira gini ya, catatan penting dari pembicara kita semua, saya seorang hukum akan bicara fakta. Ada 3 catatan penting dalam kasus yang kita bicarakan, kasus Sampang. Pertama kasus teologis, kedua yuridis, 3 sosiologis. Secara teologis saya kira MUI mengakui bahwa Sunni maupun Syiah sama-sama Islam kan, tidak ada yang diharamkan dua-duanya kan, ya, yang mengharamkan itulah yang haram paling kan, satu, selesai sampai ke urusan teologis. Kedua, masalah yuridis. Nah, ketika orang menghina, ketika orang menodai, itu tataran yuridis. Siapapun, jangankan Sunni ke Syiah, Syiah ke Sunni atau sama-sama, siapapun yang menghina atau menodai agama, itu adalah tindakan kriminal. Dan sekarang udah selesai persoalan. Soal Kiai Tujul Muluk tadi katakan pemusda, dia persoalan persidangannya adalah bertentangan, silahkan ajukan upaya hukum. Yang jelas putusan itu telah BHT. Terlepas apapun peradilannya sesat atau tidak, siapapun yang menghina harus diadili, entah Syiah, entah Sunni, atau siapapun agamanya. Ya, itu yang kedua. Ketiga adalah masalah sosiologis. Entah itu sekarang isunya rekonsiliasi, rehabilitasi, reparitasi, rekonstruksi. Saya pikir ada bahasa yang paling ingat ketika saya di muridnya Profesor Kang Jalal. Yang benar itu bahasanya Kang Jalal dari dulu katakan, rereongan.
Bahasa Indonesianya, mari bersama-sama. Mau Islam, itu Syiah, mau Sunni. Baik. Tidak mempertentangkan. Saya pikir suatu saat harus belajar. Orang Sunni harus belajar Syiah, orang Syiah harus belajar Sunni. Tapi jangan dipertentangkan antara keduanya. Karena dua-duanya Islam gitu. Tapi tak kalah ada yang melanggar, orang Syiah melanggar aturan Islam, orang Sunni melanggar Islam, ya tataran yuridis itulah dia harus diadili. Yang lebih penting, sekarang apa? Ketika Tajul Muluk diadili, selesai persoalannya. Cuman kewajiban negara adalah terhadap kaum masyarakat siapapun harus menyelesaikan. Karena bukan tugas MUI harus menyelesaikan itu. Tapi tanggung jawab negara menyelesaikan. Bangsa kehidupan yang beradab dan bermartabat harus diletakkan dalam kondisi konstitusi yang dikatakan Profesor Musdah. Baik, setelah dihukum tidak melakukan upaya banding kan, kasasi kan? Ya, BHT berarti. Dia menerima bahwa dia salah. Secara hukum. Baik, Mas Zainal singkat saja. Saya begini, saya lebih paradigmatik sebenarnya saya. Berarti sekarang ada persoalan dan harusnya kita berpikir bukan untuk ubah apa yang ada sekarang, tapi paling tidak kita bisa berpikir ulang. Satu, barangkali konsep negara, relasi antara negara dengan keyakinan, dengan masyarakatnya soal keyakinan. Jangan-jangan kita harus pikir ulang. Yang kedua adalah negara jangan-jangan harus punya pola yang jelas, pola yang benar, menempatkan lembaga-lembaga negara yang pas, benar, yang untuk mengurus, yang mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalau MUI, ditaruh di mana representasi negara dalam kapasitas apa. Semua harus dijelaskan, negara harus berpikir. Yang ketiga, negara harus jangan lupa bahwa kita punya utang banyak soal yang beginian. Kita tidak punya sekedar Syiah, kita punya Ahmadiyah, kita punya dengan agama-agama lain. Dan negara berkewajiban nasional menyelesaikan konflik-konflik elit yang memperalat ini kasus Sampang dianggap menjadi persoalan politik. Jadi utang negara ini yang harus dipikirkan untuk diselesaikan. Yang keempat, hutangnya belum terbayar tapi masih ada tambahan lagi. Yang keempat yang paling bahaya adalah kita kembali berribut-ribut atau mempersoalkan soal mengadili sejarah dalam istilah kita gitu. Ini kan sejarah panjang. Soal Sunni Syiah itu adalah bukan soal hari ini, tapi dia adalah soal ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kemudian kita ribut di wilayah yang sudah ribuan, tapi kemudian tidak menyelesaikan konsep-konsep yang saya sebutkan 3 di awal, kita akhirnya hanya akan ribut dengan masa lalu dan tidak akan menyelesaikan apa yang ada di depan. Terima kasih semuanya. Dan saudara, sampai di sini satu meja saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, Kang Jalal, Mas Herta, Romo Beni, Pak Fahmi, Mas Misa. Saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber kami yang duduk di satu meja, Tengku Zulkarnain. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Dan juga Ibu Musdah, terima kasih. Terima kasih juga kepada dua panelis saya pada malam hari ini, Mas Zainal Arifin Mukhtar, terima kasih. Pak Asep Iwan Iriwan, terima kasih. Saudara, apapun alasannya, kekerasan tidak akan pernah bisa diterima. Negara seharusnya mampu melindungi hak warga negaranya untuk beragama, dan negara juga seharusnya mampu untuk melindungi kelompok minoritas dari tekanan kelompok mayoritas. Saya Tasya Lutmila, sampai di sini satu meja, sampai bertemu di satu meja episode berikutnya.